Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, merasa iri hati kepada orang lain itu wajar, itulah manusiawi. Iri dalam pekerjaan misalnya, ada pekerjaan yang baik dan hasilnya baik ternyata dimiliki oleh orang lain, bukan pada diri kita. Kemudian iri dalam perdagangan misalnya, usaha sama, pekerjaan sama tapi hasil berbeda, orang lebih memilih kepada toko tetangga kita, bukan toko kita. Kemudian iri dalam penghasilan, baik penghasilan pertanian atau penghasilan gaji. Pertanian yang sama tetapi hasil yang berbeda. Ketika satu ladang atau satu petak tanah itu menghasilkan 4 ton, tapi sawah kita hanya mampu 1,5 ton. Begitu juga gaji, di mana belajarnya sama, masuk jadi karyawannya sama, tapi gaji berbeda karena jabatannya juga berbeda. Atau iri dalam kemesraan rumah tangga, melihat rumah tangga orang hidupnya mesra, berdampingan, harmonis, tetapi di keluarga kita tidak ada kata harmonis, tidak ada kemesraan. Atau ada gambaran lagi iri dengan perabot orang. Perabotnya orang sudah mulai berubah, sementara kita hidup dalam satu perumahan yang sama, kaplingan yang sama, tapi perabotan berbeda. Ini juga akan membuat iri. Atau melihat dapur orang, isi dapur orang sampai menjadi keluarga sehat, itu juga menjadi bahan perbincangan. Bahkan ada yang iri dengan pembagian Allah barangkali. Pembagian dari Allah yang tidak sama, di mana ada suami ganteng, tapi di keluarga kita suaminya nggak ganteng. Atau sebaliknya, ada istri cantik di keluarga orang, tapi di keluarga kita tidak cantik. Atau melihat anak orang lain manis-manis, sementara anak di rumah kita tidak manis dan tidak lucu-lucu. Semua itu boleh. Iri-iri seperti itu boleh. Selama itu dilakukan untuk mengeluh dan curhat hanya kepada Allah. Ingat, semua itu boleh. Iri dalam hal apapun boleh, sepanjang tidak pernah mengeluh kepada orang lain, tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah curhat kepada manusia, tapi mengeluh dan curhatnya hanya kepada Allah. Karena kalau curhat kepada manusia, curhat kepada orang lain, mengeluh kepada orang lain, atau memperbincangkan kepada orang lain, tidak senang atau memfitnah kepada orang lain, maka itu berbeda hukumnya, berbeda adabnya. Allah tidak akan mengampuni selamanya selama dia tidak meminta maaf kepada orang yang dia benci, orang yang dia perlakukan hasud. Allah tidak akan mengampuni. Makanya kalau iri hati, hasud, dendam dan seterusnya, hanya curhat kepada Allah, mengeluh kepada Allah, jangan kepada orang lain. Karena persoalannya menjadi berbeda ketika bercinta kepada orang lain. Bahkan Allah tidak akan mengampuni selamanya sepanjang dia tidak pernah minta ampun kepada orang yang dia sakiti. Sahabat salsabilah yang dibolehkan Allah, ada iri hati yang diperbolehkan, tetapi tanpa mengharapkan kehancuran orang lain, yaitu semangat bersaing. Yang pertama adalah orang kaya
yang menghabiskan hartanya untuk sedekah. Kita iri dengan dia, tapi tanpa mengharapkan kehancurannya. Akan aku saingi. Ini baru sukses. Menyaingi dalam bersedekah. Kemudian orang bijaksana yang rajin melaksanakan amalan ilmunya dan juga rajin untuk mengajarkan kepada orang lain. Dua ini yang boleh kita iri dan tidak dinyatakan berdosa sepanjang tidak mengharapkan orang lain hancur, tapi semangat bersaing. Kalau kita perhatikan ada kegiatan di mana-mana, ya, yang ada disebut dengan kegiatan bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil. Bahkan di Jakarta itu dilakukan oleh seorang mu'alaf, itu memberi makan setiap hari, menyediakan makanan untuk fakir miskin setiap hari. Bahkan di Banyuwangi, saya dengar di Banyuwangi dia adalah pengusaha ternak sapi. Nah, beliau ini hasil dari ternak sapinya, susunya dibagikan kepada fakir miskin, dan sisa yang susu yang tidak laku dibuatkan keju, disebarkan kepada fakir miskin. Jadi seolah-olah hartanya hanya untuk orang miskin. Bahkan beliau juga membuat warung, yang membuat restoran yang mewah, yang memang dikhususkan untuk fakir miskin. Sungguh luar biasa. Ini seandainya ada di daerah kita bangun di daerah kita. Mungkin sederhana. Hari pertama hanya menyediakan nasi bungkus 10 porsi. Kalau ini dilakukan setiap hari, maka banyak orang yang mengambil makanan dari sedekah kita. Setiap hari 10 porsi, setiap hari 10 porsi. Subhanallah. Kita mencoba. Kita senang dengan pekerjaan orang, siapa tahu Allah mudahkan. Jangan menunggu kekayaan yang luar biasa baru kita bersedekah. Jangan bermimpi untuk memiliki kekayaan yang luar biasa baru bersedekah. Kenapa tidak terjadi sedikit? Kita memulai. Saya patut bersyukur hari ini karena di Madura sekarang saya perhatikan sudah banyak masjid-masjid yang meletakkan kulkas yang di dalamnya isi minuman, ya, baik air mineral ataupun minuman sari buah, itu ada. Alhamdulillah masjid-masjid sudah memulainya, ya. Tapi saya berharap jangan memasukkan dapur, cukup kulkas saja, itu sudah ada. Jadi jemaah masjid diajari bersedekah. Tidak harus bersedekah menunggu Ramadan. Ramadan dengan takjilnya saja tidak, tapi setiap hari meletakkan makanan yang gratis. Insya Allah akan memudahkan, karena harta kita tidak ada sebandingnya, tidak ada apa-apanya nanti kelak di hadapan Allah. Suatu saat semua akan menyesal. Semua yang mati menyesal. Orang yang tidak beriman pasti menyesal. Dan orang yang beriman sekalipun menyesal. Kenapa? Kenapa hanya sebentar melakukan itu? Padahal kenikmatannya luar biasa. Maka buatlah hidup kita tidak menyesal. Menyesal dalam perbuatan baik itu menyesal. Ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa, orang-orang yang sudah meninggal itu menyesal. Mengapa dulu aku tidak melakukan seumur hidupku? Mengapa aku terlambat? Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam urusan bersedekah. Mulai hari ini, jangan ditunda, hari ini dan untuk seterusnya. Bukan untuk Ramadan, tapi setelah Ramadan. Terus kita damaikan, kita sebarkan bahwa bersedekah itu tidak menunggu banyak, sedikit pun yang penting bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.